Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semua, sahabatku semua. Semoga selalu dalam kebahagiaan dan dalam kasih sayang Allah. Amin ya Allah. Jadi ini ada sebuah pertanyaan dari sahabat kita, yaitu dari Pak Khairul Nasution. Beliau bertanya, "Assalamualaikum Bang Andi, saya mau bertanya sedikit dan mohon berikan satu video ulasan untuk menjawab pertanyaan saya ini. Pada saat disolatkan kita bersyahadat. Dalam syahadat itu kita bersaksi. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, seperti apa bentuk kesaksian itu? Jika belum benar bersaksi, apakah syahadatnya sudah benar atau belum?" Dengan kerendahan hati yang paling dalam, saya mohon Bang Andi berkenan menjawab pertanyaan saya. Maaf bila ada perkataan yang salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Pak Khairul, ini untuk Pak Khairul dan saudaraku yang lainnya, dan untuk saya juga ya, karena saya juga belajar kok dari video-video saya. Jadi kita pahami dulu hakikat dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, yang artinya saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, yang artinya saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Jadi di sini kita jangan sampai terjebak dengan kata sehingga salah makna. Makna bersaksi bukan berarti harus melihat, harus berjumpa, harus bertemu baru kita bilang bersaksi. Ya. Makna dari dua kalimat syahadat tentang bersaksi itu adalah mengakui atau berjanji atau berikrar. Ya. Itu makna bersaksi. Kita berjanji atau kita mengakui bahwa Allah itu yang harus kita sembah, itu ya hanya Allah, nggak ada Tuhan yang lain ya. Tuhan kita cuma Allah, nggak ada yang lain. Jangan yang lain pula kita pertuhankan, berarti kita udah salah syahadat kita. Lalu apalagi syahadat Rasul? Ya kita bersaksi atau kita berjanji atau kita mengakui Muhammad itu Rasul Allah. Ya, jadi kita bagi yang beragama Islam harus mengikuti, harus mentaati ajaran Rasulullah. Apa yang Rasulullah anjurkan, apa yang Rasulullah larang, ya kita patuh. Itu sejatinya kita sudah bersaksi. Ya. Jadi jangan dianggap bahwa bersaksi itu kita bertemu. Kalau dibilang bersaksi kepada Allah, macam mana mau bertemu Allah? Ya, mungkin ada sebagian orang memang dikasih Allah kemakrifatan sehingga bisa bertemu Allah. Bagaimana yang lain yang nggak makrifat? Ya, jadi kita harus pahami syahadat secara syariat dan syahadat secara hakikat. Ya, syahadat secara syariat itu maknanya bersaksi atau mengakui atau mengikuti atau mematuhi ya. Jadi jangan sampai kita menganggap bersaksi itu adalah bertemu ya. Macam mana Bang, saya dalam sholat saya bersyahadat tapi saya nggak sadar kepada Allah, saya tidak bertemu Allah ya. Maknanya itu adalah kita mengakui. Karena kalau kita menganggap syahadat itu bertemu, ya kasihan orang yang nggak makrifat. Ya, nggak semua orang bisa makrifat. Jadi makna syahadat yang sebenarnya adalah bersaksi. Ya contohnya ginilah ilustrasinya, kita bekerja pada sebuah perusahaan. Ya, PT apalah misalkan, taruhlah nama PT-nya PT Angin Surga ya kan. Ini asal-asal aja ini. Sebagai kiasan ya. Nama PT-nya PT Angin Surga.
Lantas yang punya PT itu, bos besarnya atau ownernya, membuat sebuah aturan begini. Ya, lalu dia jelaskan aturan di perusahaan ini kepada staf-staf HRD-nya atau personalianya. Lalu begitu kita melamar kerjaan, bertemulah sama personalia. Dijelaskan aturan di perusahaan ini begini. Perlu nggak kita bertemu kepada owner? Baru kita patuh. Ya. Jadi kiasan Allah, Rasulullah itu seperti owner dan HRD tadi atau personalia tadi. Ya. Personalia membawa amanat, membawa pesan, membawa ya aturan-aturan yang ditentukan oleh owner atau pemilik usaha atau pengusaha yang memiliki PT tadi. Ya, kita kalau memang betul bersaksi, berikrar, berjanji, memenuhi aturannya, sejatinya kita sudah bersaksi. Ya, misalkan aturannya kerjanya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Ya, kalau seandainya kita ingkar janji, kita nggak mau mematuhi aturan yang ada, ya berarti kita sudah tidak lagi bersaksi. Syahadat kita itu sudah batal ya. Begitu juga kita kepada Allah. Tidak harus bertemu Allah baru kita bilang syahadat kita sudah benar. Ya. Jadi wilayah ini juga hati-hati. Jangan sampai ada sebuah ya statement lah. Untuk apa kamu sholat? Kamu saja nggak kenal kepada Allah. Ya, itu berbahaya itu yang wilayah itu. Sangat berbahaya. Akhirnya apa? Orang karena nggak kenal sama Allah nggak mau sholat lagi. Ya, sangat berbahaya. Jadi kita walaupun syahadat kita belum benar, setidaknya kita patuh saja dulu pada aturannya. Patuh kepada aturannya, sejatinya kita sudah bersaksi, kita sudah bersyahadat. Jadi bagaimana bang kalau syahadat-syahadat yang dalam kehidupan, ya itu kan tadi dalam sholat, ya. Kita mengakui Tuhan itu hanya Allah, nggak ada yang lain. Lalu kita juga mengakui atau bersaksi atau berikrar, berjanji atau mengakui lah. Lebih enak bersaksi itu dengan mengakui bahwa Muhammad itu Rasul Allah. Ya. Nah, dalam kehidupan sejatinya orang yang bersyahadat dia harus menjaga dua itu. Ya. Kalau kita bersyahadat kepada Rasul, tirulah akhlak Rasul, ya. Kita bersaksi, kita berjanji, kita mengakui Rasulullah itu Rasulnya Allah yang membawa ajaran kepada kita, ya, yang membawa agama Islam kepada kita. Walaupun agama Islam ini bukan dari Rasulullah saja, dari Adam sudah Islam, ya. Cuman yang populer sekarang kan yang kita ketahui Rasulullah yang lebih dominan Islamnya. Padahal kalau dibilang sejarah Islam itu ya dari Nabi Adam sudah Islam. Nah, jadi sekarang karena pengikut kita, utusan yang Allah kirimkan kepada kita adalah kita ini di zaman utusan terakhir itu Rasulullah, ya kita harus taati, harus ikuti, harus contoh akhlak Rasul. Apa yang diajarkan beliau ikuti, apa yang dilarang beliau ikuti. Ya, jangan sampai kita bilang aku agama Islam. Kamu umat siapa? Saya umat Nabi Muhammad. Tapi akhlak kita tidak mencerminkan Nabi Muhammad. Itu sejatinya orang sudah batal syahadatnya. Ya, sudah batal itu. Lalu apalagi? Kita mengakui Allah itu Tuhan yang Esa. Aku bersaksi tidak ada Tuhan lain selain Allah.
Tetapi dalam kehidupan masih banyak tuhan-tuhan yang lain yang kita pertuhankan. Mungkin kita nggak sembah patung, kita nggak sembah jimat, kita nggak sembah jin, ya. Tidak ada yang kita pertuhankan wilayah itu. Tapi siapa yang kita pertuhankan? Diri kita sendiri. Ya, kita pula yang jadi Tuhan. Diri kita sendiri yang jadi Tuhan. Ya contohnya macam mana bang? Ya di Al-Quran itu ada. Allah bilang apa? Janganlah kamu mempertuhankan nafsu dirimu. Ya, jadi kalau kita mau ngomong syahadat ini sebenarnya banyak. Dalam kehidupan kita itu masih sering mengikuti nafsu. Masih sering mempertuhankan nafsu. Jadi gimana Tuhan syahadat saya ya bang? Ya berarti belum sempurna syahadat kita. Harus berkali-kali kita syahadat sebenarnya. Ya, itu kalau secara hakikatnya. Jadi bukan harus kita merasa bersaksi, bersyahadat itu harus ketemu tatap muka sama Allah. Bertemu tatap muka sama Rasulullah macam mana? Bukan ke situ arahnya. Ya, sehingga teman-teman yang lain yang salah paham, salah makna, salah pengertian, jadi paham lah. Ya, jadi makna syahadat itu adalah mengakui, berikrar, berjanji, itu maknanya. Aku berjanji Tuhanku hanya Allah, tidak ada yang lain. Nah, jangan tuhankan yang lain. Dalam kehidupan banyak kita Tuhan kita yang lain. Rumah jadi Tuhan ya. Harta benda jadi Tuhan. Jabatan jadi Tuhan ya. Kepopuleran kita jadi Tuhan ya. Kedudukan kita jadi Tuhan. Banyak lah Tuhan-Tuhan yang lain. Itu namanya berhala diri. Kalau kita bisa melepaskan itu semua, memang hanya Allah yang kau pertuhankan. Ya, tidak ada yang lain. Itu berarti syahadatnya udah benar. Apalagi contoh yang lain, mungkin kita pernah nolong orang nih. Kita tolong, kita bantu, rupanya orang tersebut sukses. Dari nggak punya apa-apa jadi punya apa-apa. Dari nggak bisa apa-apa jadi hebat. Akhirnya ketika orang tersebut sudah kita tolong, tidak tahu balas budi ya. Mungkin jadi berselisih paham dengan kita, jadi buruk sangka dengan kita, jadi dimusuhinya kita. Lalu kita bilang ini dasar orang gak tahu diuntungin. Kalau bukan karena aku gak jadi orang dia, tapi dia lupa sama aku. Itu kalau ada orang yang ngomong seperti itu, engkau sudah jadi Tuhan. Harus syahadat lagi itu. Iya kan? Karena engkau merasa engkau lah yang membuat orang itu sukses. Karena kita merasa kita lah yang berjasa, kita lah yang bisa. Ya, kalau ada yang seperti itu, syahadat lagi lah. Berarti dia masih mengakui dirinya Tuhan, bukan Allah. Ya, banyak kan dalam kehidupan. Ini hal yang sering terjadi, tapi orang nggak sampai ke situ, nggak paham dia. Ya, jadi inilah yang harus kita belajar, harus kita pahami. Kita belajar terus ya. Lalu apalagi bang, syahadat Rasul bang. Aku bersaksi Muhammad itu utusan Allah. Pahami apa yang diajarkannya. Ikuti sunnah-sunnahnya. Ya. Apakah kita harus seperti Rasulullah? Ya setidaknya semampu kita. Ikuti semampu kita. Gak akan mampu kita kejar akhlak Rasulullah itu. Gak akan bisa. Ya, beda kita sama Rasulullah. Rasulullah dari kecil aja hatinya sudah dibedah, sudah dicuci, jadi suci dia. Sedangkan kita mana pernah. Gak akan mampu kita tiru akhlaknya, tapi setidaknya kita berusaha. Ya, apa yang diajarkannya ikuti. Oh Rasulullah orangnya penuh kasih, lemah lembut, ya ikutilah akhlak beliau. Sejatinya kita sudah bersyahadat. Bukan berarti bersaksi kepada Rasulullah ketemu sama Rasulullah, bukan itu. Ya.
Jadi jangan terlalu tinggi-tinggi kali kita ngaji, tinggi-tinggi error nanti kepala. Yang masuk logika, kalau nggak masuk logika hanya katanya, tapi tidak masuk logika kita nggak usah belajar. Ya, apalagi banyak orang semakin makrifat semakin susah. Semakin makrifat bukan semakin membuat kita tenang, semakin membuat kita mencekam, ya kan? Itu apa kau sholat kalau nggak kenal Allah? Itu sangat berbahaya. Ya. Walaupun belum kenal, mau sholat saja udah syukur luar biasa. Pelan-pelan kita belajar, ya. Awalnya syariatnya dulu. Sholatlah yang 5 waktu. Walaupun kita dalam sholat itu kosong, setidaknya mau sholat, nanti akan terjaga kita dari dosa. Ya, akan ibarat kata ada rim lah. Akhlak kita nih ada rim. Mau mencuri, mau buat jahat, mau berzina, aduh malulah aku tiap hari ke masjid, aku tiap hari sholat, tapi akhlakku, kelakuanku seperti ini, akhirnya terhindar itu, nggak jadi kita buat dosa. Itulah keutamaannya orang yang sholat, ya kan? Walaupun dalam sholatnya ya dia belum bertemu Allah, dia belum bersaksi, ibarat kata berhadapan dengan Allah, masih kosong sholatnya, nggak apa-apa, ya. Jadi kita nggak mesti harus bertemu, ya. Sama halnya seperti ilustrasi perusahaan tadi, kita kerja dengan sebuah perusahaan, ya. Bagian personalia memberikan aturan-aturan, ini aturannya, ikuti, ya sudah ikuti saja. Kalau kita patuh pada aturannya, pemilik perusahaan juga senang, ya kan? Walaupun kita tidak bertemu, ya. Jadi nggak ada yang susah, jangan dipersulit. Jadi jangan kita sampai salah tafsir, salah paham, bang. Katanya kan bersaksi itu harus bertemu, bang, harus tahu kita, harus nampak kita. Ya itu salah makna kita. Ya, jadi mudah-mudahan teman-teman, saudaraku, sahabatku memahami makna bersaksi itu adalah mengakui, ya, mengakui Tuhanku hanya Allah, nggak ada yang lain, tidak ada berhala ini berhala itu, tidak ada tuhan-tuhan yang lain, bahkan diri kita pun tidak kita pertuhankan. Berarti sudah sempurna syahadat kita, ya. Apalagi syahadat Rasul, bersaksi Nabi Muhammad itu utusan Allah. Kalau memang betul kita ini kaum Nabi Muhammad, ya, umatnya Nabi Muhammad, ikutilah akhlaknya, ikutilah apa yang diajarkannya. Walaupun kita belum pernah bertemu Nabi Muhammad, tetapi kita percaya ajarannya, ya. Sekarang ginilah, kita mau pakai logika aja lah. Ada nggak ajaran Rasulullah yang menyimpang dari akal kita, logika kita, ya? Ada nggak ajarannya yang menyusahkan kita? Justru ajarannya itu untuk kebaikan kita, memudahkan kita, ya. Nah, kalau memang kita merasakan manfaatnya, mudahnya, ikuti walaupun kita tidak bertemu beliau. Sejatinya ketika kita sudah yakin, itulah di wilayah iman tadi. Beruntunglah orang yang yakin walau belum bertemu, ya. Walaupun belum bertemu tapi sudah beriman dia, sudah yakin dia. Beruntung orang seperti itu, ya. Walaupun kita belum makrifat, ya. Aku belum makrifat, bang, gak kenal aku Allah, bang. Tapi aku ada rasa takut pada Allah, bang. Aku takut kepada ajaran Rasulullah, bang. Apa yang dilarang aku tinggalkan, apa yang disuruh aku kerjakan. Patuh kita, takwa kita. Itu sudah bersyahadat namanya, ya. Jadi gak ada yang susah makna syahadat itu. Jangan sampai salah tafsir. Bersaksi harus bertemu, harus tatap muka. Kalau nggak sesuai logika kita, buang.
Jangan lagi belajar yang aneh-aneh, ya. Belajar yang masuk logika aja, yang masuk akal saja, ya. Jangan kita ngaji ketinggian, error nanti, ya. Jadi untuk semua sahabatku, saudaraku, makna bersaksi adalah mengakui, berikrar, berjanji, ya, mentaati, itu maknanya. Walaupun kita tidak bertemu, ya. Mudah-mudahan ulasan ini menjadi paham. Kita belajar lagi kepada wilayah hakikatnya, ya. Aku bersaksi Tuhan itu hanya Allah, nggak ada yang lain. Jangan merasa mampu, jangan merasa bisa. Kalau bukan karena aku nggak jadi orang dia itu, itu tandanya kamu merasa mampu, udah jadi Tuhan itu. Udah batal syahadat kita. Ya. Kita bersaksi Rasulullah itu apa? Utusan Allah. Tapi ajarannya nggak kita ikuti. Batal juga syahadat kita. Ya. Beliau mencerminkan akhlak yang mulia, pribadi yang baik, lemah lembut, sedangkan kita marah-marah terus. Ya. Tidak kita contoh Rasulullah. Marah-marah, kasar, egois. Ya, di mana syahadat Rasulnya? Jadi kita harus pahami maknanya bersaksi itu adalah mengakui, berjanji, berikrar, ya, dan mentaati. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi paham untuk kita semua. Bagi yang belum paham, ulang-ulang lagi. Pelan-pelan kita belajar. Ya. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.